Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Ilmu Hitam. Di malam yang tenang ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang cinta, tentang keinginan yang dipaksakan, dan tentang konsekuensi dari sebuah jalan pintas yang seharusnya tidak pernah dipilih. Cerita ini bukan sekedar kisah horor, tetapi juga pengingat bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki dengan cara apapun. Karena terkadang, keinginan yang dipaksakan justru membawa petaka yang panjang dan menyakitkan. Inilah kisah berjudul Ilmu Pelet Berujung Petaka. Namaku Rian. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang dikelilingi hamparan sawah luas dan kebun tebu yang seperti tak ada ujungnya. Desa yang siang harinya terasa tenang dengan suara burung dan angin yang menggerakkan daun kelapa, tapi malamnya selalu menyimpan cerita-cerita yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak kecil aku sudah terbiasa mendengar kisah tentang orang yang mencari jalan pintas lewat cara-cara mistis. Tentang pengasihan, tentang pesugihan, tentang sumpah yang dibayar dengan penderitaan. Namun selama itu semua hanya sebatas cerita warung kopi yang terdengar menyeramkan, tapi terasa jauh dari hidupku. Aku tidak pernah menyangka, suatu hari aku sendiri akan terjebak dalam kisah yang serupa. Semua bermula ketika aku mengenal Sari, gadis yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang dari rumahku. Kami sebenarnya sudah saling kenal sejak kecil, sering bermain bersama saat masih SD. Tapi setelah dewasa kami jarang bertegur sapa karena kesibukan masing-masing. Hingga suatu sore di bulan Agustus, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, aku melihatnya berjalan pulang dari pasar membawa tas belanja. Wajahnya terlihat berbeda, bukan lagi gadis kecil yang dulu sering berlarian tanpa beban, melainkan sosok perempuan dewasa yang anggun dengan senyum yang membuat dadaku terasa sesak. Entah kenapa sejak hari itu bayangannya terus memenuhi pikiranku. Setiap kali aku bekerja di bengkel kecil milik pamanku, setiap kali aku duduk sendirian di teras rumah pada malam hari, bahkan saat aku mencoba tidur, wajahnya selalu muncul, seolah meminta diperhatikan. Awalnya aku menganggap itu hanya rasa kagum biasa, tapi semakin hari perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan sulit dikendalikan. Aku mulai mencari alasan untuk bertemu dengannya, kadang pura-pura lewat depan rumahnya, kadang sengaja membeli sesuatu di warung tempat ia sering membantu ibunya, hanya untuk bisa melihatnya walau sebentar. Setiap kali ia tersenyum dan menyapaku dengan ramah, hatiku berdebar tidak karuan, seolah dunia berhenti beberapa detik hanya untuk memberi ruang pada perasaan yang tumbuh di dalam dadaku. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama, karena suatu hari aku melihatnya dibonceng seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu berpakaian rapi, mengendarai motor baru, dan terlihat percaya diri saat menunggu Sari di depan rumahnya. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam dada, seperti ada yang meremas jantungku dengan kuat. Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar dari tetangga bahwa pria itu adalah kekasih Sari, seorang pegawai di kota yang katanya sudah lama mendekatinya. Sejak saat itu dunia terasa berbeda. Warna-warni hari yang biasanya biasa saja berubah menjadi kelabu. Suara tawa anak-anak yang bermain di sore hari terasa seperti ejekan, dan malam-malam yang dulu tenang kini berubah menjadi waktu paling menyiksa, karena pikiranku tak pernah berhenti membayangkan Sari bersama pria itu. Aku mencoba menguatkan diri, mencoba berpikir bahwa cinta memang tidak bisa dipaksakan, tapi setiap kali melihat mereka bersama, hatiku seperti teriris perlahan. Aku mulai membandingkan diriku dengan pria itu. Aku hanyalah pemuda desa dengan pekerjaan sederhana, penghasilanku tak seberapa, masa depanku terasa biasa saja, sementara dia terlihat mapan dan menjanjikan. Rasa rendah diri itu perlahan berubah menjadi rasa putus asa, dan dari putus asa lahirlah pikiran-pikiran yang seharusnya tidak pernah kubiarkan tumbuh. Di warung kopi suatu malam, ketika beberapa orang membicarakan tentang seseorang yang berhasil mendapatkan kembali istrinya lewat bantuan orang pintar, telingaku tiba-tiba terasa lebih peka. Aku mendengarkan dengan saksama setiap detail cerita itu, tentang ritual, tentang mantra, tentang cara membuat seseorang jatuh cinta tanpa bisa menolak. Aku mencoba menertawakan cerita itu bersama mereka, berpura-pura tidak tertarik, tapi dalam hatiku muncul bisikan kecil yang terus bertanya, bagaimana jika itu benar adanya? Bagaimana jika ada cara agar Sari melihatku bukan hanya sebagai teman lama, tapi sebagai pria yang layak dicintai? Hari-hari berikutnya aku semakin gelisah, pikiranku seperti terbagi dua. Satu sisi mengatakan bahwa semua itu tidak masuk akal dan berbahaya, sisi lain terus mendorongku untuk mencari tahu lebih jauh.
Setiap kali melihat Sari tertawa bersama kekasihnya, dorongan itu semakin kuat, seolah ada api kecil yang terus diberi bensin oleh rasa cemburu. Aku mulai sulit tidur, sering duduk sendirian di kamar dengan lampu redup, memandangi foto lama kami saat masih kecil yang tak sengaja kutemukan di album keluarga. Dalam hati aku bertanya, kenapa perasaan ini harus datang terlambat? Kenapa aku tidak berani mengungkapkannya lebih dulu sebelum pria itu hadir dalam hidupnya? Penyesalan bercampur dengan keinginan yang tak terkendali membuat pikiranku semakin kacau. Aku tahu seharusnya aku merelakan, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Setiap detik terasa seperti perlombaan antara akal sehat dan hasrat yang membutakan. Dan di tengah kekacauan batin itulah, untuk pertama kalinya aku benar-benar mempertimbangkan sesuatu yang dulu hanya kuanggap sebagai cerita kosong. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah keadaan dalam sekejap. Sesuatu yang pada akhirnya akan menyeretku pada keputusan paling kelam dalam hidupku. Sejak malam di warung kopi itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Karena cerita tentang jalan pintas yang bisa membuat seseorang jatuh cinta terus berputar di kepalaku, seperti lagu yang diputar berulang-ulang tanpa bisa dihentikan. Aku mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri di bengkel, memperbaiki motor pelanggan dari pagi sampai sore, menghirup bau oli dan bensin yang biasanya cukup membuatku lelah hingga lupa pada masalah pribadi. Tetapi kali ini rasa lelah fisik tidak mampu mengalahkan gelisah di dalam dada. Setiap kali tanganku berhenti bekerja, bayangan Sari langsung muncul, lengkap dengan senyum lembutnya dan cara ia menunduk malu ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan semakin aku mencoba menepis pikiran itu, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu tentang apa yang pernah aku dengar. Beberapa hari kemudian, takdir seolah sengaja mempertemukanku dengan seseorang yang akan membuka pintu ke arah yang seharusnya tidak pernah aku masuki. Sore itu ketika aku hendak menutup bengkel lebih awal karena hujan turun deras, seseorang memanggil namaku dari seberang jalan. Dan ketika aku menoleh, ternyata itu Darto, teman lamaku semasa SMP yang sudah lama tidak bertemu denganku. Penampilannya berubah drastis dibanding dulu, pakaiannya lebih rapi, rambutnya disisir klimis, dan cara bicaranya penuh percaya diri, seolah ia menyimpan rahasia besar yang membuatnya merasa unggul. Kami berteduh bersama di bawah atap bengkel sambil mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Ia bercerita tentang usahanya yang kini mulai berkembang, dan tentang hubungannya dengan seorang perempuan yang katanya dulu tidak pernah meliriknya, tetapi sekarang justru sangat mencintainya. Aku hanya tersenyum mendengar ceritanya, sampai ia tiba-tiba menatapku dengan tatapan tajam dan bertanya, kenapa wajahku terlihat kusut seperti orang yang memikul beban berat. Awalnya aku ragu untuk bercerita, tetapi entah kenapa hujan yang turun deras dan suasana sore yang lengang membuatku merasa lebih mudah membuka hati. Aku menceritakan tentang Sari, tentang perasaanku yang tidak terbalas, tentang pria kota yang kini menjadi kekasihnya, dan tentang rasa cemburu yang semakin hari semakin sulit kukendalikan. Darto mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk pelan seolah memahami setiap kata yang keluar dari mulutku. Lalu setelah aku selesai berbicara, ia tersenyum tipis dan berkata bahwa apa yang kualami sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk diubah. Aku mengernyitkan dahi, berpikir ia hanya ingin menghiburku, tetapi ia melanjutkan dengan nada lebih pelan bahwa ada cara untuk membalikan keadaan, cara yang tidak banyak orang berani lakukan, tetapi terbukti ampuh. Jantungku berdebar karena aku tahu arah pembicaraan ini, namun aku pura-pura tidak mengerti dan bertanya maksudnya apa. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berbisik bahwa ia pernah mendatangi seseorang yang bisa membantu urusan hati, seseorang yang tinggal tidak jauh dari desa kami, dan dikenal mampu membuat orang yang keras kepala sekalipun menjadi luluh dalam hitungan hari. Aku langsung teringat pada cerita warung kopi beberapa malam sebelumnya, dan tubuhku merinding, antara takut dan penasaran. Darto mengatakan bahwa dulu ia juga pernah berada di posisiku, mencintai seorang perempuan yang tak pernah menganggapnya lebih dari teman. Tetapi setelah ia meminta bantuan orang itu, segalanya berubah drastis. Perempuan itu mulai mendekat, mencari perhatian, bahkan mengaku tidak bisa tidur tanpa memikirkan dirinya. Ia bercerita dengan penuh keyakinan, seolah semua itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Aku mencoba menertawakannya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya kebetulan atau perubahan perasaan biasa, tetapi dalam hati aku mulai goyah, karena bagian terdalam diriku ingin percaya bahwa keajaiban semacam itu benar-benar ada. Hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Suasana di sekitar bengkel menjadi sunyi, hanya terdengar suara air menghantam aspal. Dan di tengah kesunyian itu, Darto berkata bahwa jika aku benar-benar serius menginginkan Sari, ia bisa mengantarkanku menemui orang yang sama. Kata-katanya seperti batu yang dilempar ke permukaan air tenang, menciptakan gelombang besar dalam pikiranku. Aku tahu seharusnya aku menolak mentah-mentah, tetapi bayangan Sari bersama pria kota itu terus menghantui, membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Darto menambahkan bahwa semua itu bukan tanpa syarat, selalu ada konsekuensi, namun menurutnya, hasilnya sebanding dengan apa yang didapatkan. Aku terdiam cukup lama, menatap hujan yang tak kunjung reda, sambil menimbang-nimbang antara logika dan keinginan. Di satu sisi aku sadar bahwa bermain dengan hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang ringan. Desa kami penuh cerita tentang orang yang hidupnya berubah aneh setelah terlibat urusan gaib. Tetapi di sisi lain, hatiku terasa begitu sakit hingga aku hampir tidak peduli lagi dengan risiko apapun. Malam itu setelah hujan reda dan Darto pamit pulang, aku tidak langsung masuk ke rumah, melainkan duduk sendirian di teras, memandangi jalan yang masih basah dan memikirkan tawarannya.
Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan pikiranku terus berdebat tanpa henti, mencoba mencari pembenaran atas sesuatu yang jelas-jelas salah. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta memang pantas diperjuangkan dengan cara seperti itu, ataukah aku hanya sedang mencari alasan untuk memuaskan ego yang terluka? 2 hari setelah pertemuanku dengan Darto di bengkel, pikiranku benar-benar tidak bisa lagi diajak berdamai. Karena setiap kali mencoba meyakinkan diri untuk melupakan tawarannya, selalu ada bayangan Sari yang muncul, seolah sengaja menguatkan alasan untuk mengambil jalan yang sebenarnya sudah ku tahu berbahaya. Aku bahkan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan, seperti seberapa sering ia tertawa bersama kekasihnya, atau bagaimana cara pria itu memandangnya dengan penuh percaya diri. Semua itu membuat dadaku panas dan pikiranku semakin sempit, hingga akhirnya pada suatu sore ketika Darto kembali datang menemuiku, tanpa banyak basa-basi aku mengatakan bahwa aku ingin bertemu dengan orang yang pernah ia ceritakan. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, seolah ada kekuatan lain yang mendorongnya. Dan setelah mengucapkannya, aku sempat terdiam, karena sadar bahwa langkah yang kuambil sudah melewati batas yang dulu kuanggap tidak akan pernah kulewati. Darto tidak terlihat terkejut mendengar kepatusanku. Justru ia tersenyum tipis seperti seseorang yang sudah menduga semuanya sejak awal, lalu berkata bahwa orang itu hanya bisa ditemui pada malam tertentu, dan kebetulan malam Jumat Kliwon akan tiba 2 hari lagi. Ia menyarankan agar aku mempersiapkan diri baik secara mental maupun niat, karena menurutnya orang yang akan kami temui bukan orang sembarangan, dan tidak suka pada orang yang datang hanya karena penasaran. 2 hari itu terasa sangat panjang. Setiap jam berjalan lambat dan setiap malam aku sulit tidur, karena pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Kadang muncul rasa takut yang membuatku hampir membatalkan niat, tetapi rasa takut itu selalu kalah oleh dorongan ingin memiliki Sari dengan cara apapun. Aku mulai menyimpan foto Sari yang kuambil diam-diam dari media sosialnya dan mencetaknya di warnet desa. Tanganku sempat gemetar saat memegang kertas itu, karena untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Malam yang ditentukan akhirnya tiba, langit terlihat gelap tanpa bulan, dan angin berhembus lebih kencang dari biasanya, seolah alam ikut memberi tanda bahwa perjalanan yang akan kulakukan bukan perjalanan biasa. Darto datang menjemputku dengan motornya sekitar pukul 10 malam, dan tanpa banyak bicara kami melaju meninggalkan desa menuju arah kebun tebu yang jarang dilewati orang setelah matahari terbenam. Sepanjang perjalanan aku hanya bisa mendengar suara mesin motor dan detak jantungku sendiri yang terasa lebih keras dari biasanya. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara harapan dan kecemasan yang membuat napasku terasa berat. Setelah sekitar 20 menit berkendara, kami berhenti di depan sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di tengah lahan luas. Rumah itu terlihat kusam dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya redup dari sebuah lentera yang tergantung di teras. Saat turun dari motor, kakiku terasa lemas, namun aku memaksakan diri untuk melangkah mengikuti Darto yang terlihat jauh lebih tenang dibanding diriku. Kami mengetuk pintu pelan dan tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ikuti bunyi pintu kayu yang dibuka perlahan. Di hadapan kami berdiri seorang pria tua berambut putih dengan sorot mata tajam yang sulit kutebak. Wajahnya keriput namun tatapannya terasa menembus sampai ke dalam pikiranku. Darto menunduk hormat dan menyebutnya dengan panggilan Ki Joyo, lalu memperkenalkanku sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan. Ki Joyo tidak langsung mempersilahkan masuk, melainkan menatapku cukup lama tanpa berkata apa-apa, hingga suasana menjadi sangat hening dan aku merasa seperti sedang diadili tanpa tahu kesalahanku. Akhirnya ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar kami masuk. Di dalam rumah aroma kemenyan terasa kuat dan ruangan hanya diterangi beberapa lilin yang membuat bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak. Jantungku berdegup semakin cepat, namun aku tetap duduk bersila di hadapan Ki Joyo yang kini menatapku dengan ekspresi serius. Tanpa banyak basa-basi, ia bertanya apa yang kuinginkan, dan untuk pertama kalinya aku mengucapkan dengan lantang bahwa aku ingin perempuan yang kucintai membalas perasaanku. Kata-kata itu terasa berat namun juga melegakan, karena akhirnya keluar dari dadaku. Ki Joyo tersenyum tipis lalu berkata bahwa apa yang kuminta bukan hal sulit selama aku siap menerima akibatnya. Ia menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang bekerja tanpa keseimbangan, dan setiap keinginan yang dipaksakan pasti menuntut sesuatu sebagai gantinya. Aku menelan ludah mendengar ucapannya tetapi tetap mengangguk, karena pikiranku sudah terlanjur dipenuhi tekad yang sulit digoyahkan. Ia kemudian menjelaskan beberapa syarat yang harus kupenuhi, seperti menjalani puasa mutih selama 3 hari tanpa menyentuh makanan berasa, menjaga niat tetap fokus dan membawa foto orang yang ingin kupengaruhi. Semua itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu sedikit pun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti peringatan, namun juga seperti janji yang menggiurkan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun aku memilih menutup mata pada rasa was-was itu. Sebelum kami pulang, Ki Joyo berkata bahwa keputusan akhir tetap di tanganku, dan masih ada waktu untuk mundur sebelum ritual dilakukan. Tetapi jika aku sudah melangkah lebih jauh, maka tidak ada jalan mudah untuk kembali. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dibanding perjalanan datang. Angin malam menusuk kulitku dan pikiranku terus memutar ulang tatapan
tatapan Ki Joyo yang tajam dan sulit kulupakan. Untuk sesaat muncul penyesalan kecil, karena merasa telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Namun ketika bayangan Sari kembali hadir lengkap dengan senyumnya pada pria lain, penyesalan itu perlahan tenggelam oleh keinginan yang lebih besar. Malam itu sebelum tidur aku memandangi foto Sari di tanganku dan berbisik dalam hati bahwa semua yang kulakukan hanya karena cinta. Tanpa sadar aku telah meyakinkan diri bahwa tujuanku cukup suci untuk membenarkan caraku. Padahal jauh di dalam lubuk hati ada suara kecil yang terus memperingatkan bahwa apapun yang dimulai dengan paksaan tidak akan pernah berakhir dengan kedamaian. 3 hari sebelum malam yang telah ditentukan, aku mulai menjalani puasa mutih seperti yang diperintahkan Ki Joyo. Dan sejak hari pertama saja, aku sudah merasakan betapa beratnya menahan diri. Bukan hanya dari makanan berasa, tetapi juga dari pikiran yang terus bergejolak. Karena setiap kali rasa lapar datang, bayangan Sari ikut muncul, seolah menjadi bahan bakar yang membuatku tetap bertahan. Aku hanya makan nasi putih dan minum air mineral, tanpa garam, tanpa lauk, tanpa apapun yang bisa memberi rasa. Ibuku sempat heran melihat perubahan pola makanku, namun aku berbohong dengan mengatakan bahwa aku sedang ingin membersihkan diri dan mencoba hidup lebih sederhana. Kebohongan kecil itu terasa seperti awal dari rangkaian kebohongan lain yang akan terus menyertainya. Hari pertama masih bisa kulalui dengan cukup tenang, meski perut terasa kosong dan tubuh sedikit lemas. Tetapi memasuki hari kedua, pikiranku mulai terasa aneh, karena rasa lapar bercampur dengan kecemasan membuat emosiku tidak stabil. Aku menjadi mudah tersinggung dan sulit berkonsentrasi ketika bekerja di bengkel. Beberapa kali aku salah memasang baut dan hampir membuat pelanggan marah. Untungnya pamanku mengambil alih tanpa banyak bertanya, meski tatapannya menunjukkan bahwa ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit, karena dalam keadaan perut kosong dan tubuh lelah, pikiranku justru semakin aktif memutar berbagai kemungkinan tentang apa yang akan terjadi setelah ritual dilakukan. Kadang aku membayangkan Sari tiba-tiba datang kepadaku dengan wajah penuh cinta dan mengatakan bahwa selama ini ia hanya salah memilih. Tetapi di lain waktu, muncul bayangan buruk tentang sesuatu yang tak terlihat mengikuti setiap langkahku. Bayangan yang membuat bulu kuduku merinding meski aku berada di dalam kamar dengan pintu tertutup rapat. Hari ketiga adalah puncak dari semuanya, karena selain rasa lapar yang semakin menjadi-jadi, aku juga harus menahan diri untuk tidak berbicara kasar atau berpikir negatif seperti yang dipesankan Ki Joyo. Namun justru di hari itulah, pikiranku dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang dalam, dan hanya selangkah lagi akan jatuh tanpa tahu apa yang menunggu di bawah sana. Ketika matahari mulai terbenam pada hari ketiga, jantungku berdegup semakin cepat, karena aku tahu malam itu adalah malam pelaksanaan ritual. Aku mengambil foto Sari yang sudah kusimpan rapi di dalam buku, dan memasukkannya ke saku jaket dengan tangan gemetar. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara penyesalan dan tekad yang saling bertabrakan di dalam dada. Sekitar pukul 11 malam, Darto kembali datang menjemputku, dan kali ini suasana terasa jauh lebih mencekam, karena langit benar-benar gelap tanpa bintang, dan angin berembus pelan, namun dingin menusuk. Sepanjang perjalanan menuju rumah Ki Joyo, aku tidak banyak bicara, karena fokus menenangkan diri yang terasa semakin tidak stabil. Setiap suara jangkrik dan gemerisik daun terdengar lebih keras dari biasanya, seolah alam ikut menyaksikan langkah yang kuambil. Setibanya di rumah tua itu, suasana terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Lentera di teras menyala redup, dan pintu sudah terbuka sedikit, seakan Ki Joyo telah menunggu kedatangan kami. Tanpa banyak kata, kami dipersilahkan masuk, dan kali ini ruangan di dalam rumah terlihat berbeda, karena di tengah lantai sudah tergelar tikar, dengan beberapa benda yang tertata rapi, seperti mangkuk berisi air, dupa yang masih belum dinyalakan, serta kain putih yang dilipat dengan rapi. Ki Joyo menyuruh Darto menunggu di luar, dan memintaku duduk bersila tepat di hadapannya. Jantungku berdetak sangat kencang, hingga rasanya hampir terdengar di telingaku sendiri. Ia kemudian menyalakan dupa, dan asap tipis mulai memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang tajam, dan membuat kepalaku sedikit pusing. Dengan suara rendah, ia mulai membaca mantra yang tidak sepenuhnya aku pahami. Kata-katanya terdengar asing dan berirama lambat, namun terasa berat. Aku diminta memejamkan mata, dan memusatkan pikiran pada wajah Sari, sambil memegang fotonya erat-erat. Aku melakukan apa yang diperintahkan, meski di dalam hati muncul ketakutan yang semakin membesar. Beberapa menit kemudian, aku merasakan perubahan suhu di sekitarku. Udara terasa lebih dingin dan kulitku merinding, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Aku mencoba tetap fokus, seperti yang diminta, tetapi pikiranku mulai dipenuhi bayangan-bayangan aneh yang muncul begitu saja, tanpa bisa dikendalikan. Ki Joyo lalu memintaku mengucapkan kalimat tertentu mengikuti ucapannya, dan aku menirukannya dengan suara pelan yang bergetar. Setiap kata terasa seperti mengikat sesuatu yang tak terlihat, seolah ada simpul yang sedang dibuat antara diriku dan seseorang yang tidak berada di ruangan itu.
Waktu terasa berjalan lambat dan sulit diukur karena aku tidak berani membuka mata untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya bisa merasakan asap dupa yang semakin tebal dan suara mantra yang terus mengalun hingga akhirnya Kijoyo menepuk bahuku pelan sebagai tanda bahwa ritual telah selesai. Ketika aku membuka mata, ruangan terlihat sedikit berkabut oleh asap dan lilin-lilin masih menyala dengan api kecil yang bergerak pelan. Tubuhku terasa lemas, seperti habis berlari jauh, dan kepalaku sedikit pening, namun di dalam dada, ada perasaan lega yang aneh, seolah aku baru saja menyelesaikan sesuatu yang besar. Kijoyo menatapku dengan wajah serius, lalu berkata bahwa mulai malam itu semuanya telah berjalan, dan yang perlu kulakukan hanyalah menunggu tanda-tandanya muncul dalam waktu 7 hari. Ia mengingatkanku sekali lagi bahwa apapun yang terjadi nanti, jangan pernah merasa takut, karena ketakutan justru akan memperlemah diriku sendiri. Aku mengangguk, meski sebenarnya hatiku dipenuhi campuran antara harapan dan kecemasan yang tak terlukiskan. Saat berdiri untuk pamit, kakiku terasa sedikit goyah, namun aku memaksakan diri berjalan keluar rumah dengan kepala yang masih berputar. Perjalanan pulang malam itu terasa jauh lebih panjang dan sunyi. Darto tidak banyak bertanya, mungkin karena ia sudah tahu apa yang baru saja kulalui. Sementara aku hanya menatap jalan gelap di depan dengan pikiran kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang kulakukan akan membawa hasil yang kuinginkan. Namun jauh di dalam hati, ada getaran kecil yang terus mengingatkan bahwa apa yang telah kulakukan bukan sekadar permainan biasa, melainkan sebuah pintu yang sudah kubuka sendiri dan mungkin tidak akan pernah bisa kututup sepenuhnya lagi. Hari pertama setelah ritual berlalu tanpa sesuatu yang benar-benar berbeda, dan justru itu membuatku semakin gelisah, karena aku terus menunggu tanda seperti yang dijanjikan Kijoyo. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku langsung berdegup kencang, berharap itu pesan dari Sari. Tetapi yang masuk hanya pesan pelanggan bengkel atau grup teman-teman yang tidak penting. Aku mencoba bersikap biasa saja, meski pikiranku penuh tanda tanya tentang apakah ritual itu benar-benar berhasil atau aku hanya sedang membodohi diri sendiri dengan kepercayaan yang terlalu jauh. Hari kedua dan ketiga juga terasa sama. Sari masih terlihat seperti biasa ketika aku kebetulan melihatnya di jalan. Ia berjalan berdampingan dengan kekasihnya sambil tertawa kecil. Dan momen itu membuat dadaku kembali sesak, karena harapan yang mulai tumbuh perlahan terasa seperti hendak dipatahkan sebelum sempat berkembang. Aku mulai meragukan semuanya, bahkan sempat menyalahkan diri sendiri karena telah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun pada malam ketiga, tepat ketika aku hampir memutuskan untuk melupakan semua omong kosong tentang 7 hari itu, ponselku berbunyi dan nama Sari muncul di layar. Tanganku langsung gemetar saat membuka pesan itu dan membaca kalimat sederhana yang ia kirimkan, menanyakan kabarku dan mengatakan sudah lama tidak berbincang denganku. Pesan itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagiku rasanya seperti petir yang menyambar, karena selama ini Sari jarang sekali memulai percakapan terlebih dahulu. Aku membalas dengan hati-hati, berusaha tidak terlihat terlalu bersemangat, meski jantungku berdetak sangat cepat. Sejak malam itu, komunikasi kami mulai intens. Ia sering bertanya hal-hal kecil tentang keseharianku, bahkan kadang menelpon hanya untuk berbicara tentang hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Setiap kali melihat namanya muncul di layar, aku merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan, karena bagian dari diriku tahu bahwa perubahan ini tidak sepenuhnya alami. Hari kelima menjadi titik yang benar-benar membuatku sadar bahwa sesuatu telah berubah drastis, karena Sari tiba-tiba datang ke bengkel dengan alasan ingin memperbaiki motornya yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan serius. Ia berdiri di dekatku lebih lama dari biasanya, dan cara ia memandangku terasa berbeda, lebih dalam, dan seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. Aku mencoba bersikap wajar, meski di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, apakah ini benar-benar keinginannya, atau hasil dari sesuatu yang telah kupaksakan. Beberapa hari berikutnya keadaan semakin aneh, karena Sari mulai mengeluh tentang hubungannya dengan kekasihnya, yang tiba-tiba dipenuhi pertengkaran tanpa sebab jelas. Ia mengatakan merasa tidak lagi nyaman dan sering kesal pada hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah. Aku mendengarkannya dengan perasaan campur aduk antara puas dan bersalah, karena di satu sisi inilah yang kuinginkan, tetapi di sisi lain melihatnya kebingungan membuat hatiku terasa berat. Pada hari ketujuh, tepat seperti yang dikatakan Kijoyo, Sari mengirim pesan panjang yang isinya membuatku terdiam cukup lama, karena ia mengaku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini pikirannya selalu tertuju padaku dan merasa ada dorongan kuat untuk dekat denganku, meski ia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Membaca pesan itu membuat tanganku dingin dan nafasku terasa tertahan, karena semua yang terjadi seolah berjalan sesuai skenario yang sudah ditentukan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memandangi layar ponsel yang masih menampilkan pesan darinya.
Dan untuk pertama kalinya, rasa bahagia yang kurasakan tidak sepenuhnya utuh, karena di baliknya ada bayangan tentang ritual, tentang mantra yang diucapkan dalam ruangan penuh asap, tentang tatapan tajam Ki Joyo yang mengatakan bahwa setiap keinginan memiliki harga. Beberapa hari setelah pengakuannya, Sari benar-benar mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya, dan keputusan itu terjadi begitu cepat hingga banyak orang di desa terkejut. Gosip mulai beredar, tetapi aku pura-pura tidak tahu apa-apa, meski dalam hati sadar bahwa aku memegang peran besar dalam perubahan itu. Sari semakin sering datang menemuiku, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ia terlihat begitu bergantung pada keberadaanku, seolah aku adalah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa tenang. Namun justru disitulah keganjilan mulai terasa, karena terkadang ekspresinya berubah dalam sekejap, menjadi kosong, dan tatapannya tampak jauh, seperti orang yang sedang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Suatu sore ketika kami duduk di tepi sawah, menikmati angin yang berembus pelan, ia tiba-tiba terdiam cukup lama, lalu bertanya, apakah menurutku perasaannya ini wajar, karena ia sendiri merasa bingung, kenapa semuanya berubah begitu cepat. Pertanyaan itu membuatku sulit menjawab, karena aku tahu, jauh di dalam hati ini, bukan perubahan alami, melainkan hasil dari tindakan yang kulakukan dengan penuh ego. Aku mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin perasaan memang bisa berubah seiring waktu. Sejak perubahan sikap Sari semakin terlihat jelas, dan kedekatan kami menjadi bahan pembicaraan banyak orang di desa, hidupku yang semula terasa biasa saja, perlahan berubah menjadi penuh tekanan yang tak terlihat. Karena di balik senyum dan kebahagiaan yang tampak di luar, ada kegelisahan yang terus tumbuh di dalam dadaku. Awalnya, aku berusaha mengabaikan mimpi-mimpi aneh yang datang hampir setiap malam. Tetapi, semakin hari, mimpi itu terasa semakin nyata, seolah bukan sekedar bunga tidur, melainkan pesan yang dikirim dari sesuatu yang tidak bisa kulihat. Dalam salah satu mimpi yang paling jelas, aku berdiri di tengah sawah saat malam hari, dengan kabut tebal menyelimuti sekeliling. Dan di kejauhan, kulihat seorang perempuan membelakangiku mengenakan pakaian putih kusam. Rambutnya panjang tergerai, dan ia tidak bergerak sedikit pun meski aku memanggil namanya berulang kali. Ketika aku mencoba mendekat, langkah kakiku terasa berat seperti terikat sesuatu. Dan sebelum sempat menyentuhnya, ia perlahan menoleh, memperlihatkan wajah tanpa ekspresi dengan mata kosong yang membuatku terbangun dengan napas terengah-engah. Setelah mimpi itu, aku mulai merasa seperti ada yang mengawasiku, bahkan saat terjaga, terutama ketika malam tiba dan lampu kamar dimatikan. Aku sering merasakan hawa dingin menyentuh tengkukku padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada angin masuk. Beberapa kali aku menoleh cepat karena merasa ada bayangan bergerak di sudut kamar, tetapi ketika aku lihat dengan jelas, tidak ada apa-apa selain lemari dan dinding kosong. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya efek sugesti karena terlalu memikirkan ritual yang telah kulakukan. Namun rasa tidak nyaman itu tidak kunjung hilang, bahkan semakin kuat setiap kali aku mengingat kembali suasana rumah Ki Joyo dengan asap dupa dan mantra yang dilantunkan perlahan. Di sisi lain, hubungan dengan Sari terus berjalan semakin dekat, tetapi juga semakin tidak wajar karena ia mulai menunjukkan sikap yang membuatku khawatir. Ia menjadi sangat posesif dan mudah cemas jika aku tidak membalas pesannya dengan cepat. Bahkan, pernah suatu malam ia menelponku berkali-kali hanya karena aku tertidur lebih awal dan tidak memberi kabar. Suaranya saat itu terdengar panik dan hampir seperti orang ketakutan, padahal sebelumnya ia dikenal sebagai pribadi yang tenang dan tidak berlebihan. Perubahan itu membuatku mulai merasakan beban yang berbeda dari sekedar rasa bersalah. Aku seperti memegang sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri, tetapi tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Karena jika aku mengaku pada orang lain tentang apa yang telah kulakukan, mungkin aku akan dianggap gila atau justru dicap melakukan hal yang tidak pantas. Kondisi tubuhku pun perlahan ikut berubah, nafsu makanku menurun drastis, dan berat badanku turun beberapa kilo dalam waktu singkat. Ibuku mulai khawatir melihat pipiku yang semakin tirus dan lingkaran hitam di bawah mataku yang semakin jelas. Ia menyuruhku memeriksakan diri ke puskesmas, namun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit apapun. Dokter hanya menyarankan agar aku lebih banyak istirahat dan mengurangi stres. Namun bagaimana mungkin aku bisa beristirahat dengan tenang ketika setiap malam selalu ada gangguan yang membuatku terbangun. Kadang suara seperti bisikan pelan terdengar di telingaku saat hampir tertidur. Kadang ada bunyi ketukan kecil di dinding yang tidak bisa kutemukan sumbernya. Bahkan sekali waktu aku merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadaku hingga sulit bernapas sebelum akhirnya menghilang begitu saja ketika aku berusaha bangun dan menyalakan lampu. Semua kejadian itu membuatku mulai mempertanyakan, apakah ini adalah bagian dari harga yang harus kubayar seperti yang dikatakan Ki Joyo. Dan semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa kebahagiaan yang kurasakan bersama Sari tidak lagi terasa murni karena selalu dibayangi ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Suatu sore ketika Sari datang menemuiku, ia terlihat sangat pucat dan matanya sembab seperti kurang tidur.
Ia berkata bahwa akhir-akhir ini ia juga sering bermimpi buruk dan merasa seperti ada yang memanggil namanya saat sendirian di kamar. Pengakuannya membuat darahku seakan berhenti mengalir, karena aku tahu semua ini mungkin tidak hanya berdampak padaku, tetapi juga padanya. Ia menggenggam tanganku erat dan bertanya, apakah menurutku semua yang terjadi ini normal? Karena ia merasa dirinya seperti bukan dirinya sendiri. Kadang ia merasa sangat mencintaiku hingga tidak bisa berpikir jernih, tetapi di lain waktu ia merasa takut tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu membuat dadaku terasa sesak, karena aku sadar bahwa mungkin perasaan yang kupaksakan lewat ritual itu sedang menekan batinnya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu setelah mengantarnya pulang, aku duduk sendirian di teras rumah memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Pikiranku penuh penyesalan yang mulai tumbuh perlahan, meski belum cukup kuat untuk membuatku mengakui kesalahan secara terbuka. Aku mulai merindukan masa sebelum semua ini terjadi, ketika perasaanku pada Sari memang menyakitkan, tetapi setidaknya tidak membawa ketakutan dan gangguan seperti sekarang. Keadaan semakin memburuk tanpa bisa kukendalikan sedikit pun. Karena apa yang awalnya hanya berupa mimpi buruk dan rasa tidak nyaman, kini berubah menjadi kejadian-kejadian nyata yang sulit kuabaikan. Tubuhku semakin lemah dari hari ke hari, hingga bekerja di bengkel terasa seperti mengangkat beban berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya. Tanganku sering gemetar saat memegang kunci pas, dan pandanganku kadang berkunang-kunang meski aku tidak sedang sakit menurut pemeriksaan dokter. Ibuku semakin khawatir melihat kondisiku yang seperti orang kehabisan tenaga, padahal aku tidak melakukan pekerjaan berat yang berbeda dari sebelumnya. Namun yang lebih membuatku takut adalah keadaan Sari yang juga terlihat semakin tidak stabil. Ia menjadi sangat sensitif dan mudah menangis tanpa alasan jelas. Suatu malam ia datang ke rumahku dalam keadaan panik dengan rambut berantakan dan wajah pucat seperti orang yang baru melihat sesuatu yang menakutkan. Ia mengatakan bahwa saat sendirian di kamarnya, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya pelan-pelan dan merasa seperti ada bayangan berdiri di dekat lemari. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa, tetapi rasa diawasi itu tidak hilang begitu saja. Mendengar ceritanya membuat dadaku semakin sesak karena semua itu terdengar terlalu mirip dengan apa yang kualami sendiri. Namun aku tetap berusaha terlihat tenang di depannya, meski sebenarnya ketakutan sudah memenuhi seluruh pikiranku. Aku menggenggam tangannya dan mencoba menenangkan dengan mengatakan mungkin ia hanya terlalu lelah atau stres setelah putus dari kekasih lamanya. Tetapi di dalam hati aku tahu bahwa ini bukan sekedar kelelahan biasa. Sejak malam itu, Sari semakin sering menghubungiku di tengah malam hanya untuk memastikan bahwa aku masih terjaga dan tidak meninggalkannya sendirian. Suaranya kadang terdengar seperti orang yang hampir kehilangan akal karena ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ia pernah berkata bahwa ia merasa ada sesuatu yang memaksanya untuk terus memikirkan diriku, meski di dalam hatinya sendiri ada bagian kecil yang merasa aneh dengan perubahan perasaan yang begitu cepat. Kata-katanya itu seperti pisau yang perlahan mengiris kesadaranku, karena untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan dampak dari apa yang telah kulakukan, bukan hanya pada diriku, tetapi juga pada dirinya. Perasaan bersalah yang dulu hanya samar, kini berubah menjadi bayangan besar yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Gangguan di rumahku juga semakin nyata karena beberapa kali ibuku mengaku mendengar suara langkah kaki di dapur pada tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia sempat mengira itu tikus atau kucing liar, tetapi suara itu terdengar terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Aku tidak berani mengatakan apapun karena takut membuatnya semakin cemas, tetapi setiap kali mendengar cerita itu jantungku berdegup lebih cepat karena merasa semua ini berkaitan dengan keputusan yang kuambil. Pada suatu malam yang paling mengerikan, aku terbangun karena merasa seperti ada yang menindih tubuhku. Dadaku terasa sangat berat dan aku tidak bisa bergerak sedikit pun meski mataku terbuka. Di sudut kamar kulihat bayangan gelap yang tidak jelas bentuknya berdiri diam menghadap ke arahku. Aku mencoba berteriak tetapi suaraku tidak keluar, hanya napas tersengal yang terdengar pelan. Beberapa detik kemudian bayangan itu perlahan menghilang dan tubuhku kembali bisa digerakkan. Aku langsung bangkit dan menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekedar sugesti. Pagi harinya wajahku terlihat sangat pucat hingga ibuku memaksaku untuk beristirahat dan tidak pergi bekerja. Aku mengiyakan meski sebenarnya berdiam diri di rumah justru membuat pikiranku semakin dipenuhi ketakutan. Setiap sudut ruangan terasa menyimpan sesuatu yang tidak terlihat namun bisa kurasakan kehadirannya. Ketakutan yang selama ini hanya kurasakan dalam diam, akhirnya berubah menjadi keputusan nekat. Ketika suatu malam Sari datang ke rumahku dalam keadaan jauh lebih parah dari sebelumnya, karena ia menangis histeris sambil memegangi kepalanya, dan berkata bahwa suara-suara itu kini tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga berbisik agar ia tidak menjauh dariku. Kalimat itu membuat darahku seolah berhenti mengalir, karena aku sadar, semuanya sudah melewati batas yang bisa ditoleransi. Aku tidak lagi memikirkan kebahagiaan atau keinginanku untuk memilikinya.
melainkan hanya ingin semua gangguan ini berhenti sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu juga setelah mengantar Sari pulang, aku memutuskan untuk kembali menemui Kijoyo, meski waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku menghubungi Darto agar menemaniku, karena aku tidak berani pergi sendirian, dan meski wajahnya terlihat ragu, ia akhirnya setuju mengantarkanku dengan motor seperti sebelumnya. Perjalanan menuju rumah tua di tengah kebun tebu itu terasa jauh lebih mencekam dibanding malam ritual dulu, karena kini bukan lagi rasa penasaran yang menemaniku, melainkan penyesalan dan ketakutan yang nyata. Angin malam terasa lebih dingin dan jalanan tampak lebih gelap, seolah menegaskan bahwa apa yang akan kulakukan bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika kami tiba di lokasi, jantungku langsung berdebar kencang, karena rumah itu terlihat berbeda dari terakhir kali kulihat. Lentera di teras tidak menyala, dan suasana di sekitarnya sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun hampir tidak terdengar. Aku turun dari motor dengan langkah ragu, lalu mendekati pintu yang tertutup rapat, dan mencoba mengetuknya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Aku memanggil nama Kijoyo dengan suara pelan, yang kemudian berubah menjadi lebih keras, namun tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di dalam rumah itu. Perasaan panik mulai merayap di dadaku, karena aku merasa inilah satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberiku jawaban, atau setidaknya cara untuk menghentikan semua ini. Darto mencoba membuka pintu, dan ternyata tidak terkunci. Ketika pintu terbuka perlahan, suara derit kayu terdengar memecah kesunyian, dan kami melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam ruangan tidak ada lilin, tidak ada asap dupa, tidak ada benda-benda ritual seperti sebelumnya. Semuanya kosong, seolah tidak pernah dihuni siapapun. Debu tipis menutupi lantai, dan beberapa sudut ruangan terlihat seperti sudah lama tidak dibersihkan. Keadaan itu membuat bulu kuduku berdiri, karena seolah-olah rumah ini telah ditinggalkan jauh sebelum aku datang untuk ritual beberapa hari lalu. Aku berkeliling ruangan dengan perasaan campur aduk, antara takut dan putus asa. Memanggil-manggil nama Kijoyo sekali lagi, meski jauh di dalam hati aku mulai sadar bahwa kemungkinan besar ia sudah tidak ada di sana lagi. Darto berdiri di dekat pintu dengan wajah pucat, dan berkata bahwa mungkin orang tua itu memang sering berpindah tempat, dan tidak pernah menetap terlalu lama di satu lokasi. Mendengar itu membuat kakiku terasa lemas, karena berarti aku telah membuka pintu pada sesuatu, tanpa tahu di mana mencari orang yang memegang kuncinya. Kami akhirnya keluar dari rumah tua itu dengan perasaan hampa, dan perjalanan pulang terasa seperti perjalanan tanpa arah, karena aku tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan terlihat seperti sosok yang mengawasi, dan pikiranku dipenuhi ketakutan akan kemungkinan bahwa gangguan ini tidak akan pernah berhenti. Keesokan harinya, kondisi Sari semakin memburuk, karena ia mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya pada siang hari, ketika rumah dalam keadaan terang. Ia mengatakan bayangan itu tidak bergerak, tetapi terasa menatapnya dengan dingin, dan setiap kali ia mencoba mengabaikannya, rasa sesak di dada justru semakin kuat. Mendengar ceritanya membuatku hampir tidak sanggup menyembunyikan kepanikan yang kurasakan. Ibuku yang melihat kondisiku yang semakin lemah, akhirnya memaksaku untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapannya, sambil mengakui bahwa aku telah melakukan ritual untuk mendapatkan cinta Sari. Wajah ibuku berubah sangat kaget dan kecewa, tetapi ia tidak memarahiku, melainkan langsung mengajak pergi menemui seorang ustadz di kota, yang dikenal sering membantu orang-orang dengan gangguan seperti ini. Perjalanan ke kota terasa seperti secercah harapan terakhir yang kumiliki. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa dalam hati, agar masih ada jalan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan. Ketika kami tiba di rumah ustadz tersebut, suasananya jauh berbeda dari rumah Kijoyo, karena terasa lebih terang dan menenangkan, meski tetap sederhana. Setelah mendengar ceritaku dengan seksama, ustadz itu menghela napas panjang, lalu berkata bahwa apa yang kulakukan adalah membuka celah bagi sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam hidupku, dan kini yang bisa dilakukan adalah membersihkannya secara perlahan dengan doa, dan niat yang sungguh-sungguh untuk bertobat. Ia mengingatkanku bahwa tidak ada jalan pintas dalam urusan hati, dan setiap paksaan hanya akan membawa ketidakseimbangan yang akhirnya merugikan semua pihak. Kata-katanya membuat dadaku terasa semakin sesak, karena aku tahu semuanya benar adanya. Malam itu juga, proses pembersihan pertama dilakukan, dan meski tidak terjadi hal-hal dramatis, aku merasakan getaran aneh di tubuhku, seperti ada beban yang sedikit demi sedikit terangkat. Namun ustadz itu mengatakan bahwa prosesnya tidak akan instan, dan membutuhkan kesabaran, serta ketulusan untuk benar-benar melepaskan apa yang telah kupanggil. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalanan kota yang dipenuhi lampu-lampu terang, dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasakan harapan kecil bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Meski aku juga sadar bahwa konsekuensi dari perbuatanku mungkin tidak akan hilang begitu saja, dan akan terus meninggalkan jejak yang harus kutanggung seumur hidup. Proses pembersihan yang dilakukan oleh ustadz itu tidak langsung menghilangkan semua gangguan seperti yang sempat kuharapkan. Karena ternyata apa yang sudah terlanjur terikat tidak bisa dilepaskan hanya dengan 1 atau 2 kali doa. Aku harus datang beberapa kali dalam rentang minggu yang berbeda. Dan setiap kali pulang, tubuhku terasa sangat lelah, seperti habis melakukan perjalanan jauh, meski sebenarnya hanya duduk dan mengikuti bacaan yang dipanjatkan dengan khusyuk. Di rumah, aku mulai rutin melaksanakan apa yang dianjurkan, seperti memperbanyak doa dan menjaga pikiran agar tidak kembali pada niat yang salah. Tetapi yang paling sulit justru menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan Sari tidak lagi sama seperti sebelumnya.
Setelah proses pertama dilakukan, ia memang terlihat sedikit lebih tenang dan tidak lagi mendengar bisikan sejelas sebelumnya. Namun sikapnya padaku perlahan berubah menjadi lebih dingin dan penuh kebingungan. Ia sering terdiam ketika kami berbicara dan tatapannya tidak lagi menyimpan ketergantungan yang dulu sempat membuatku merasa dibutuhkan. Suatu sore, ia mengajakku bertemu di tempat biasa kami duduk di tepi sawah, dan dari cara ia menarik napas panjang sebelum berbicara, aku sudah bisa merasakan bahwa percakapan itu tidak akan mudah. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa beberapa minggu terakhir terasa seperti mimpi yang kabur baginya, karena ia merasa emosinya tidak stabil dan keputusannya meninggalkan kekasih lamanya terjadi begitu cepat, hingga ia sendiri tidak mengerti mengapa bisa sedrastis itu. Ia mengaku setelah mulai merasa lebih tenang, sekarang ada penyesalan dan rasa bersalah yang muncul perlahan. Mendengar pengakuannya membuat hatiku terasa seperti diremas kuat, karena aku tahu betul alasan dibalik perubahan itu, namun tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya secara jujur. Ia kemudian menatapku lama dan berkata bahwa mungkin yang terbaik untuk saat ini adalah menjaga jarak agar ia bisa memahami kembali perasaannya sendiri, tanpa tekanan apapun. Kalimat itu seperti vonis yang tak bisa kubantah, karena di dalam hati aku sadar bahwa inilah konsekuensi nyata dari perbuatanku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meski rasanya sulit menerima kenyataan bahwa setelah semua yang terjadi, aku tetap tidak mendapatkan cinta yang kuinginkan secara utuh, bahkan justru kehilangan kesempatan untuk dicintai dengan cara yang benar. Hari-hari setelah percakapan itu terasa hampa karena rutinitasku kembali seperti dulu sebelum ritual dilakukan, namun dengan beban yang jauh lebih berat. Aku bekerja di bengkel dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya pulih dan pikiran yang dipenuhi penyesalan. Setiap kali melihat Sari dari kejauhan, ia tampak berusaha menjalani hidupnya dengan lebih tenang, meski kadang wajahnya masih terlihat murung. Gosip di desa perlahan mereda seiring waktu, tetapi aku tahu sebagian orang masih bertanya-tanya tentang perubahan drastis yang sempat terjadi di antara kami. Proses pembersihan yang kulakukan perlahan mulai menunjukkan hasil, karena gangguan di rumah berkurang dan mimpi-mimpi buruk tidak lagi datang sesering sebelumnya. Namun bekas ketakutan itu tetap tertinggal di sudut pikiranku, seperti bayangan samar yang sulit dihapus sepenuhnya. Suatu malam ketika aku duduk sendirian di teras, ibuku menghampiriku dan berkata bahwa terkadang Tuhan memberi pelajaran bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Kata-kata sederhana itu membuat mataku panas, karena aku sadar bahwa kesalahan yang kulakukan bukan hanya merugikan diriku sendiri, tetapi juga orang yang kucintai dan keluargaku yang ikut merasakan dampaknya. Beberapa minggu kemudian aku mendengar kabar bahwa Sari mendapat pekerjaan di kota dan akan pindah dalam waktu dekat. Berita itu membuat hatiku kembali terasa kosong, namun kali ini bukan karena cemburu, melainkan karena menyadari bahwa mungkin inilah jalan terbaik agar kami sama-sama bisa memulai ulang tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Pada hari ia benar-benar pergi, aku melihatnya dari kejauhan saat ia berpamitan pada tetangga, dan untuk sesaat mata kami bertemu. Tidak ada senyum lebar seperti dulu, hanya anggukan kecil yang seolah mengandung banyak hal tak terucap. Aku ingin mengatakan maaf atas semua yang telah terjadi, tetapi kata itu hanya berputar di dalam dada, tanpa pernah keluar dari mulutku. Setelah kepergiannya, desa terasa lebih sunyi bagiku, meski kehidupan orang lain tetap berjalan seperti biasa. Aku kembali menjalani rutinitas sederhana, dengan kesadaran baru bahwa cinta tidak bisa dipaksa, dan setiap jalan pintas selalu menyimpan harga yang lebih mahal dari yang kita bayangkan. Tubuhku perlahan pulih, meski tidak secepat yang kuharapkan, dan hingga berbulan-bulan kemudian, aku masih sering terbangun di malam hari, karena mimpi yang mengingatkanku pada rumah tua di tengah kebun tebu itu. Namun seiring waktu, rasa takut itu berubah menjadi pengingat, agar aku tidak pernah lagi mencoba mengatur takdir dengan cara yang salah. Dan meski kehilangan Sari terasa menyakitkan, aku mulai menerima bahwa mungkin kehilangan itulah bentuk keselamatan yang tersisa untukku setelah semua kesalahan yang kulakukan. Waktu berjalan perlahan namun pasti, dan tanpa kusadari, sudah hampir 2 tahun berlalu sejak semua kejadian itu. Desa tetap sama, dengan sawah yang menguning setiap musim panen dan suara anak-anak yang berlarian di sore hari. Tetapi aku tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu, karena pengalaman yang kualami meninggalkan bekas yang tidak mungkin hilang sepenuhnya. Setelah Sari pindah ke kota, aku sempat beberapa kali mendengar kabarnya dari teman-teman. Katanya, ia mulai bekerja di sebuah toko besar dan mencoba fokus pada hidup barunya. Mendengar itu membuatku merasa lega sekaligus perih, karena aku tahu aku tidak lagi menjadi bagian dari kisahnya. Aku sendiri memilih untuk benar-benar memperbaiki hidupku dengan cara yang benar, memperdalam ibadah, bekerja lebih giat di bengkel, dan perlahan memperluas usaha kecil yang dulu hanya sekedar tempat memperbaiki motor, menjadi bengkel yang lebih layak dan tertata rapi. Setiap kali mengingat masa kelam itu, aku merasa seperti sedang melihat versi diriku yang dipenuhi keegoisan dan ketidakdewasaan. Seseorang yang terlalu takut kehilangan hingga rela mengorbankan akal sehatnya demi keinginan sesaat. Ada malam-malam tertentu ketika angin berembus lebih dingin dari biasanya, dan bayangan masa lalu kembali muncul di benakku. Bukan lagi dalam bentuk sosok gelap atau bisikan aneh seperti dulu, melainkan dalam bentuk penyesalan yang sunyi.
Penyesalan karena pernah mencoba memaksa sesuatu yang seharusnya dibiarkan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Aku sering duduk di teras rumah menatap langit sambil mengingat kembali setiap langkah yang membawaku ke rumah tua di tengah kebun tebu itu. Membayangkan bagaimana seandainya waktu bisa diputar ulang, mungkin aku akan memilih menerima kenyataan pahit daripada membuka pintu yang hampir menghancurkan hidupku dan orang lain. Proses pembersihan yang kulalui bersama Ustadz benar-benar mengajarkanku tentang arti kesabaran dan tanggung jawab, karena setiap doa yang kupanjatkan bukan hanya permohonan agar gangguan berhenti, melainkan juga permohonan ampun atas kesalahan yang kulakukan dengan sadar. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan dan tidak akan bertahan jika dibangun di atas niat yang salah. Dan pelajaran itu terasa begitu mahal karena harus dibayar dengan ketakutan, kehilangan, dan luka batin yang tidak mudah disembuhkan. Suatu hari, secara tak sengaja aku bertemu Sari ketika ia pulang ke desa untuk menjenguk keluarganya. Pertemuan itu terjadi begitu saja di warung dekat jalan utama, dan untuk beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa kata. Wajahnya terlihat lebih dewasa, dan sorot matanya lebih tenang dibanding terakhir kali kami berbicara panjang di tepi sawah. Ia tersenyum kecil dan menyapaku dengan sopan, seperti teman lama yang pernah berbagi cerita. Tidak ada lagi kegelisahan atau ketergantungan yang dulu sempat menghantuinya. Dan melihat itu, hatiku terasa campur aduk antara bahagia dan sedih, karena aku sadar ia akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang yang pernah menyeretnya. Kami berbincang singkat tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing tanpa menyinggung masa lalu secara langsung. Namun dalam diam aku memanjatkan doa agar hidupnya selalu dipenuhi kebaikan sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang pernah kulakukan padanya. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang benar-benar selesai dalam hidupku, bukan karena mendapatkan kembali cintanya, melainkan karena akhirnya mampu menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan memang ditakdirkan untuk kita miliki. Kini setiap kali mendengar orang membicarakan tentang jalan pintas dalam urusan hati, aku tidak lagi tertarik atau penasaran seperti dulu. Justru aku merasa ingin memperingatkan agar mereka tidak mengulangi kebodohan yang pernah kulakukan, karena sekali seseorang membuka pintu yang salah, seringkali ia tidak menyadari seberapa besar harga yang harus dibayar untuk menutupnya kembali. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, melainkan sebagai pengingat bagi diriku sendiri bahwa rasa sakit karena cinta yang tak terbalas masih jauh lebih ringan dibandingkan penderitaan akibat memaksakan kehendak lewat cara yang tidak benar. Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi setiap ujian menyimpan pelajaran yang jika dipahami dengan tulus akan menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan meski luka itu masih meninggalkan bekas samar di sudut hatiku, aku bersyukur telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kini aku menjalani hari-hari dengan lebih tenang, menerima bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang yang sama yang dulu begitu kuinginkan, dan percaya bahwa ketika saatnya tiba, cinta yang benar akan hadir tanpa perlu dipanggil dengan cara apapun selain doa dan usaha yang jujur. Demikianlah kisah yang bisa saya bagikan malam ini. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan setiap jalan pintas selalu memiliki harga yang harus dibayar. Jangan sampai keinginan sesaat membuat kita membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada pesan yang bisa diambil, semoga itu menjadi pengingat agar kita selalu memilih jalan yang benar dalam setiap keputusan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.